Berarti kalau misalkan BDSM, terus kalau misalkan fetish? Oh iya, what about fetish? Fetish Kenapa fetish? gimana? Beda? Sama? Beda kan, kalau fetish itu kan terangsang dengan bagian tubuh non seksual ya. Bisa jadi misalnya dia fetishnya sama bahan-bahan kayak begini gitu ya. Nah bisa jadi dia BDSM dan fetish. Fetish itu banyak banget gitu. Bisa jadi dia fetishnya dia macam-macam gitu ya. Dia bisa tiba-tiba ada voyeurnya, ada fetishnya gitu. Dia suka ngintip, tapi dia juga voyeur itu yang suka sesuatu gitu ya. Jadi fetish itu bisa banyak, bisa ada di mana-mana gitu ya. Bisa juga jadi BDSM dan fetish juga. Karena dia BDSM, dia suka kekerasannya, dia suka dikerasin, dan dia juga suka bahan-bahan begininya. Itu kan fetish. Oh, Jadi fetish kayak bisa masuk ininya mana ya? aja. Iya, fetish ke bahan-bahannya ini. Oh iya. Gitu. apa ya yang bikin mereka tuh bisa turn on gitu sama kalau kita ngomonginnya fetish yang aneh gitu loh Mbak, kayak contoh Fetish pasti aneh saya. iya apa masih aneh kan ya iya maksudnya yang oke deh kalau misalkan jari atau apa itu menurutku masih bisa Oke masuk lah, masih akal. bisa di-acceptable ya. Tapi kalau misalkan yang kayak pernah kita bahas di apa namanya konten kita yang kita sex education itu kan ada yang sampai kotoran ya kan, nafsu Tapi itu sama kan bukan fetish. oh itu bukan ya Loh, itu itu bukan fetish? Bukan, itu namanya klismaphilia gitu. Dia lebih terangsang kepada ini Klismaphilia, kotoran manusia. oke. Kalau kayak urologi kayak urofilia itu juga lebih terangsang kepada air kencing. Itu bukan fetish, tapi orang sering menyebutnya kayak fetish kan. Iya. Ya, berarti fetish itu lebih difokuskan sama apa tuh Mbak, Anggota tubuh yang non seksual itu berarti selain kelamin sama payudara gitu ya, sama benda-benda non seksual. lo pernah dengar teraneh apa coba? Yang paling aneh waktu itu pernah denger yang harus badannya dia tuh dilumurin lebah. Jadi semuanya lebah nempel sampai penuh baru dia terangsang. Wow, Iya. disengat-sengat dulu gitu Iya, ya? Ya, bisa jadi dia juga memang masokis ya, karena dia suka menerima kekerasan, plus dia juga fetish gitu. Fetishnya tuh sama khusus sengatan lebah yang bisa membuat dia terangsang. Tapi merasa sakitnya itu ya itu masokisnya itu. Ada juga yang aneh yang di Indo juga baru. Dia tuh kayak minta video gitu sama anak-anak penari. Jadi dia fetishnya itu kalau misalkan ngelihat cewek, nah ya yang berkeringat itu. Jadi cewek nari tapi harus berkeringat gitu. Itu Bahkan ada yang segitu fetishnya sampai dia menjilat keringat si penari itu kan. Oh, Iya, sampai ada yang segitu fetishnya gitu. oh keringat ya? Jadi tapi dia karena berkeringatnya bukan karena narinya. Bukan. Dia butuh keringat dari nari. Kan beda keringat nari sama keringat kita lagi nyuci kan. Beda. Nanti kalau gitu kita nyuci misalnya. pun keringatan dia tetap suka? Belum tentu. Enggak juga, belum Tergantung. tentu. Ada yang benar-benar lebih pada si keringat penarinya. Jadi kalau kita nggak nari belum tentu dia bisa terangsang. Tapi ada juga yang memang keringat apapun gitu ya, dari lawan jenisnya atau apa gitu, itu bisa aja. Ada banyak cara sih orang bisa ngerasa seperti itu, karena makanya tergantung pada itu yang namanya secara psikologis itu adalah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism, di mana mekanisme pertahanan diri itu ada ketika badan itu mendeteksi lu tuh cemas, dia akan mencoba ngelindungin lu dengan berbagai cara. Satu yang paling sering itu dilakukan adalah denial. Jadi denial tuh lu disuruh menyangkal gitu kan. Kalau lu cemas lu disuruh nyangkal. Misalnya nyangkal apa? Nyangkal cinta. Enggak, lu cinta sama dia? Enggak, agak-agak cinta gue tapi enggak, gue enggak, itu nyangkal. Ada rasionalisasi gitu ya. Jadi semuanya tuh dianggap ya udahlah, logikanya apa padahal perasaan harus dirasain. Nah, mekanisme pertahanan diri yang paling sering dilakukan itu adalah tadi displacement. Jadi gini misalnya, aku kesel sama ayahku atau aku kesel sama ibuku, tapi yang aku tendangin kaleng-kaleng di jalan. Itu displacement. Ya, seringkali displacement ini jadi satu dari sekian banyak alasan untuk orang itu memiliki fetish tertentu. Misalnya dia lagi butuh kasih sayang, pengen dipeluk sama ayah ibunya, atau dia lagi patah hati tapi nggak ada yang mau ngelonin dia. Terus itu dia ngelihat kain jarik, dia ngelihat orang berkeringat, terus dia jadi nyaman. Oh itu bisa dimulai dari situ Mbak? Iya, makanya kalau kalian patah hati, kalau kalian sedih, jangan dugem. Ya, kalau lagi sedih jangan mabok. Jangan Lagi sedih gitu ya, jangan makan banyak-banyak, emotional eating. Kalau lagi sedih nangis aja, lo ngapa?
Mungkin nggak sih karena find another distraction gitu loh Mbak. Jadi Misalnya. supaya nggak fokus sama sedihnya, capek, udah nangis mulu. Ya dugem lah tuh dia, ya akhirnya apalah. Tapi aku nggak nyangka kenapa bisa ujung-ujungnya merasa nyaman gitu ya sama ya misalkan itu penari apa yang berkeringat terus jadi fetish gitu. Aku masih belum paham kenapa bisa begitu gitu loh Mbak. Oke, gini, kamu patah hati, ya. Nah, ketika patah hati, nggak nggak ada orang yang menenangkan diri kamu. Iya. Kamu nggak ada temen. Nah, pada saat patah hati, kamu akan pasti gelagapan dong mencari bala bantuan untuk membuat diri kamu tenang. Iya. Pada saat itu, yang ada di deket kamu dan ketika kamu pegang, misalnya kamu pegang nih, set pegang. Kok gue tenang ya megangin ini? Gue nggak sedih lagi. Displacement. Semua kecemasan itu secara palsu ditenangin sama ini ya. Akhirnya setiap penghubungan seks nggak bisa turn on kalau nggak ada ini. Wow, bisa segitu jauhnya ya hubungannya. Makanya kalau ada perasaan-perasaan yang kayak gitu tuh jangan dipendem gitu. Pada saat sedih ya tangisin aja. Kalau pada saat sedih nggak ditangisin itu kan jadi bahasa susah psikologinya tuh precipitating event. Dimana sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Lu simpen rasa sakit hati, simpen. Kayak ada tabungan emosi yang nggak diekspresiin. Abis itu meledaklah jadi fetish, meledaklah jadi parafilia, jadi penyimpangan perilaku seksual. Berarti itu yang sadomasokis itu bisa jadi juga mereka karena ada past trauma experience juga gitu Mbak. Jadi itu adalah satu dari sekian banyak alasan ya, bukan semuanya kayak begitu ya. Jadi ada banyak alasan. Mesti dilihatlah, dirunut gitu kisahnya ada apa aja. Nah, aku punya pertanyaan, gimana tentang orang-orang yang turn on sama kayak midget, kayak gitu ya? Kayak siapa? Midget. Oh, sama orang-orang yang kerdil ya? Sama itu. orang-orang yang itu yang Makan pendek loh. gitu loh. Iya, terus sama juga ada juga kayak ini pasti penyimpangan lah ya, dia turn on sama orang yang gak ada lengannya, gak ada kakinya, jadi kayak lo tau gak sih? Bener. Iya, sama Kayak orang sex yang doll. iya, Iya, kayak sex ada doll yang- tapi live gitu. Itu kan suka ada yang Sama jual belinya. ada yang orang juga gini yang chubby chaser yang suka sama orang yang gendut. Oh ada ya? Ada, namanya chubby chaser. Itu fetish semua bagian dari fetish. juga tuh, Mbak. Iya. Wow, wah. Banyak kan fetish bagiannya iya, sebenarnya. iya, berarti- Dan sangat-sangat spesifik tergantung mungkin ya. Kalau aku sih duganya jadi benar-benar memang harus tetap diteliti ya. Ini bukan diagnosa ya sekali Oke, lagi ya. Ini bukan ya. analisa ya. Kalau diagnosa artinya kamu datang periksa ke aku terus aku kasih diagnosa karena ada tesnya, ada psikotes, ada macam-macam lah ya untuk bisa membuktikan diagnosa aku bahwa oh kamu adalah fetish gitu ya. Jadi ini misalnya dari analisa cerita bisa jadi kan pada waktu dia lagi membutuhkan ini mungkin orang yang dia lihat anggap menenangkan dia itu adalah orang yang cacat Oh gitu. atau midget. By the way, aku ada baru banget semalam gitu. Aku lagi iseng-iseng ngeliat, ternyata tuh ada dokumenterinya gitu Mbak. Di Colorado ada satu community gitu. Jadi katanya itu dia, bentar aku lihat ya. The Kittens of Catgirl Manor. Itu wawancara yang punya gitu namanya Isabel apa. Nah dia tuh cerita kalau gue tuh di sini itu tuh banyak banget Mbak. Masa udah sampai tersebar seluruh dunia sampai ada 370 model langsung pakai kucing-kucingan gitu dan ada satu rumahnya dan ada yang tinggal di situ juga. Mereka tuh setiap hari dandan pakai kucing. Dan cantik-cantik banget. Supaya apa? Maksudnya? Itu tematik fetish ya. Iya, tematik fetish berarti Dia ya, Mbak fetish ya? banget sama kucing kan. Dan Mereka ada- semua itu turn on-nya sama kucing Terkenalnya kan. sama kucing dan malah dia merasa kayak Antara lucu sama creepy. iya, soalnya dia kayak sosok imut-imut gitu Mbak. Terus ada yang bilang kayak iya gue tuh merasa gue Harus di sini pakai tuh- punya personality kucing gitu iya, ya. gue tuh ngerasa diterima di sini. Terus kayak gak ada yang ngejudge gue. Dia bilang gitu karena Sih. jadi kucing. Ada juga yang bilang gue tuh menderita skizofrenia itu. Skizofrenia ada di Iya, situ, wow. ada di situ. Itu apa? Gue merasa Skizofrenia itu adalah sebenarnya gangguan jiwa. Pernah nonton film Beautiful Mind nggak sih? iya aku pernah nonton. Dia gitu, jadi, punya karangan cerita sendiri ya. Itu orang yang memiliki halusinasi gitu, jadi tidak in touch sama realitas gitu. Mungkin banyak orang yang bilang dia gila sih. Sebenarnya buat kita itu kita nggak bisa bilang orang gila. Kita tuh harus ngediagnosanya jelas gitu. Jadi skizofrenia dia punya halusinasi, dia punya bayangan yang nggak jelas sama realitas. Jadi dia bisa ngelihat kayak ada orang lain gini. Kayak kita jelas ngelihat semua kru misalnya yang ada di sini gitu ya, kita ngelihat aku ngeliat kamu, aku ngeliat ini, itu sejelas ini kita ngelihatnya. Tapi sebenarnya nggak ada orang-orang itu. Terus sampai katanya ada juga yang kayak
sebenarnya pekerjaan gue tuh nggak full time untuk ini, ada yang tinggal ada yang enggak gitu, ada juga yang memang kayak cuma kalau ada party gitu. Terus gue merasa diterima di sini, dia tuh ibu, anak-anaknya tuh udah dewasa, udah besar, dan dia tuh penari pakai kucing gitu. Dia bilang gini, gue butuh space di mana gue bisa jadi diri gue sendiri dan terlepas dari peran-peran gue. Nah, Wow, berarti kenapa tuh Mbak? Apakah dia gini, apa ya? moral of the story sebenarnya. Kalau ada pasangan yang memang punya keinginan yang aneh-aneh, dengerin aja sih. Kan jangan langsung gini, oh my god dia aneh banget. Dia pasti akan get away, dan kita juga kan nggak mau dijudge. Kalaupun dia aneh ya udah dengerin aja. Terus dia gitu bisa tanya, terus apa yang ingin kamu lakukan yang dengan fantasi kamu. Yang penting kita itu bisa menjadi zona nyamannya dia untuk bercerita, sehingga kita juga jadi nyaman sama dia untuk bercerita fantasi kita. Kan nggak semua fantasi mesti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh gitu, berarti mungkin itu ya, dia nggak punya tempat cerita kan, jadi dia merasa ini gue menemukan wadah yang tepat gitu ya. Sampai ada dia bikin gitu komunitasnya, dan maksudnya berarti kan diterima ya. Iya. Dia bilang kayak orang mungkin ngeliatnya ini rumah bordil, sebenarnya enggak. Ini tuh adalah rumah Safe untuk space mereka. ya buat Safe semua space orang buat mereka. untuk mengekspresikan, terutama bagi yang suka kucing kan gitu. Iya, tapi kucing-kucing yang meow, tapi mereka having sex juga kan Mbak di situ ya? Probably bisa Iya, jadi ya. gitu. Yang penting konsensual, dan kita juga mesti meyakinkan kita mesti jadi safe space-nya pasangan kita. Itu penting banget sih, Oh wow, kita harus jadi safe space-nya pasangan kita. Oh iya, ngomong-ngomong soal safe space kan tadi ya. Nanti gimana ya kalau misalkan nikah? Kalau misalkan nikah, soalnya aku ada kayak ketakutan sendiri gitu loh kalau misalkan nikah, misalkan aku nggak bisa punya anak, mungkin tentang kesehatan juga kali ya. Oh iya ya. segala macam naksan. Tapi kan sebenarnya itu adalah ketakutan yang wajar, iya nggak sih? Iya, Siapa sih? iya. Nikah itu kan kayak seumur hidup gitu ya, Iya. monogami sama satu orang yang sama. Itu ketakutan semua orang loh, baik laki-laki ataupun perempuan. So bagi siapa aja yang berpikir kayak gini, jangan lupa bahwa itu adalah ketakutan yang normal. Itu Kalau normal ya, Mbak, ya? kalau kita nggak punya ketakutan terhadap pernikahan, hal-hal yang bakal komitmennya panjang, ya berarti kita nggak serius ngadepinnya, iya dong. Oh jadi nggak apa-apa Mbak kalau Iya. punya ketakutan itu? Kan artinya semakin lo takut karena semakin lo peduli kan Ada sebenarnya, tanggung jawab. iya kan? Iya, Aku pengen make it works. Aku tuh pengen punya pernikahan yang bahagia, pengen lancar-lancar aja. Ya makin kita cinta atau makin kita peduli sebenarnya sama kebahagiaan kita makin takut. Nggak apa-apa. Nah sekarang gimana caranya, solusinya gitu ya untuk ngatasin ketakutan itu apa? Lakukan tes pranikah. Itu penting banget kali Iya, ya untuk, gini. apalagi kalau misalkan takut nih nggak bisa punya anak gitu, berarti bisa dong dites, cari tahu bisa Iya. atau enggak gitu sebenarnya. Karena gini, yang aku tahu gini ya, kita nih di semua puskesmas seluruh Indonesia itu sudah mempersiapkan orang untuk menikah dengan ada tes darah, ya ada tes VCT. Tes VCT itu adalah tes untuk mengetahui kamu kena HIV positif apa enggak. Jadi kalau memang kamu udah serius sama hubungan, nggak usah nunggu sampai nikah. Kalau menurut aku ya, misalnya ya, kamu memilih untuk melakukan seks pranikah. Ini misalnya, aku bukan menyarankan. Kalau buat aku sih idealnya kalau kamu masih perjaka dan masih perawan, terus kamu nikah tanpa mau tes drive dulu, itu juga nggak apa-apa. Tapi harus ngomong tentang ekspektasi pernikahannya. Ya, yang paling susah adalah yang satu udah pernah hubungan seksual, yang satu masih belum punya pengalaman sama sekali. Itu biasanya agak lebih ribet tuh melihat ekspektasinya. Nah banyak cowok-cowok yang juga suka kayak begitu. Wah dia udah tidur sana sini jadi fuckboy sana sini. Habis itu nikahnya gitu ya sama istri yang soleha banget. Harusnya bukan cuma soleha tapi juga harus solehot, ya dong. Itu penting, jangan lupa gitu ya. Kayak gitu. Terus dia gitu misalnya kamu memilih gitu ya, saya udah pernah hubungan seks tapi kali ini saya mau jaga-jaga dulu, ya boleh juga. Tapi kalau kamu misalnya memikir, oh pokoknya saya sih nggak mau, saya harus test drive dulu daripada nanti kalau udah nikah tahu-tahu nggak enak seksnya, seksual compatibility-nya, boleh nggak? Iya boleh aja, tapi harus sering diupdate kesehatan seksualnya. Pertama harus tahu dulu kalian itu positif HIV apa enggak, ya kan? Terus dia gitu tes darah tuh ada infeksi menular seksual apa enggak? Oh itu sampai tes darah juga. Iya. Okay. Terus hati-hati jangan sampai hamil. Meskipun misalnya kamu pakai alat kontrasepsi seperti pil KB atau IUD gitu ya, atau suntik atau yang kayak susuk gitu kan, ada yang ditanemin di bawah kulit.
apapun bentuk kontrasepsi ada macam-macam. Jadi apapun bentuk kontrasepsinya nggak apa-apa, asal kalau bisa pakai kondom juga, karena kondom itu mencegah dari bukan hanya kehamilan karena udah ada kontrasepsi yang lain, tapi satu-satunya mencegah dari infeksi menular seksual itu adalah kondom. Oh, ya itu ya. Tapi misalnya gini, aduh ya ribet ya kalau misalnya mau setiap melakukan itu harus pakai kondom dulu, apalagi kalau udah menikah. Ya udah, kalau gitu untuk menambah kepercayaan satu dengan yang lain, karena gini, cinta itu kan nggak perlu dibuktiin. Tapi kalau kepercayaan harus kita earn, ya kan? We have to earn trust gitu. Lu bisa jadi orang yang percaya apa enggak? Lu update kesehatan seksual, pergi ke puskesmas, ngecek gitu. Apakah kamu negatif HIV-nya? Kalaupun kamu misalnya positif nih, kan itu ada namanya viral load. Viral load itu berapa jumlah virus yang bisa ditekan, sehingga ketika kamu HIV positif, kamu bisa lo tidak menularkan pasangan kamu dan tetap bisa hamil dengan jumlah virus yang ditekan. Berarti ya Mbak, itu bisa sekalian ngetes juga nggak sih, kayak ini kalau ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, lo masih mau nggak sama gue? Exactly. Iya ya. Kadang-kadang kita akan nemuin jalan itu. Iya, sometimes love just ain't enough ya. Misalnya amit-amit ya, dua-duanya sehat. Ya, sebagai pasangan, si lakinya sehat, si perempuannya sehat, jadi spermanya sehat, inung telurnya sehat, bisa hamil bla 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 sendiri-sendiri ya. Terus begitu tes, set dua-duanya. Wah, darah kamu sama darah dia ciong nih kalau kata orang Cina. Nggak bisa ketemuan. Ciong. Artinya apa? Begitu terjadi proses pembuahan itu kan butuh waktu sekitar 5 jam kan untuk terjadi proses pembuahan ketika sperma bertemu dengan telur. Itu nggak akan bisa terjadi, nggak bisa jadi anak pertemuan itu. Karena darah kalian itu nggak cocok. Padahal sama-sama sehat. Sama-sama sehat. Oh, wow. Jadi kamu harus sama orang lain, dia sama orang lain baru bisa punya anak yang darahnya cocok. Iya kan? Kurangnya di situ doang, bete Ya ya. sudah. Tapi kalian berdua sehat. Tapi itu gede loh, maksudnya pengorbanan yang besar loh. Lo kalau mau sama dia, yaudah lo nggak punya anak. Tapi dia semua yang lo mau, dia semua yang lo butuh. Gila mampus sih. gitu lo. Itu harus dia omongin kan, nggak bisa jawaban 1-2 hari kan. Ini nggak ada cara lain biar bisa. Yang kayak mungkin yang zaman Bayi sekarang tabung. tuh, Nggak iya ya, bayi Mbak? tabung apa-apa. Diskusiin itu sebelum nikah kan. Iya sih. Sama objin, iya. sama ginekolognya gitu. Anggaplah bisa punya anak. Ini aku mau kasih tahu ya, semua situasi yang kamu inginkan dalam relationship ada, tapi kamu nggak happy. I don't feel a strong connection with him. Tapi di atas kertas oke kan? Iya. Tapi nggak cinta kan? Enggak. Nggak mau. Nggak bisa. Jadi jangan terokupasi sama fasilitasnya gitu. Ya which is, siapa sih yang nggak pengen hidup tenang, nggak usah pakai mikir lagi. Kita kan kalau misalnya kita fasilitas, apalagi financial independence kita sudah terpenuhi gitu ya, pasti kan kita bisa mikir yang lain-lain, kita bisa produktif gitu ya, misalnya kan kepikirannya gitu. Wajar. Tapi yang penting satu, kita tahu bagaimana menafkahi diri kita sendiri, ya kan? Kita bagaimana kita bisa gitu. Soal menikah itu, punya relationship itu adalah gini, jangan membina relationship karena kamu kesepian, tapi binalah relationship karena kamu siap. Karena kamu siap, bukan karena kesepian ya. So have a relationship because you are ready, not because you are lonely. Nah ini, Nah, catat dulu. nge-tweet apa ya? Kamu satu duanya terrajin. Quotes hari ini. Quotes of the day. So be in relationship when you are ready, not because You are lonely. lonely. Anggap aja nih perusahaan, kalau perusahaan ngasih 50-50, ketika kita dalam pernikahan, kita mesti ngasih 100%. Mesti kasih yang terbaik. Soal dia nanti rese atau gimana-gimana ya nggak apa-apa, nanti kita hidup dalam ketakutan. Gue mau ngasihnya 30% aja ya, supaya kalau lo selingkuh gue gak sakit hati. Ya iya, mana bisa sih. Mana bisa begitu ya? Lo kasih yang terbaik, ketika dia selingkuh tuh urusannya dia sama Tuhannya. Berarti yang penting Lo lebih bisa move on dibandingkan lo gak ngasih yang terbaik dalam pernikahan lo akan nyesel. Tapi Mbak, kalau misalkan laki-lakinya nggak bisa membuat kita bisa menghargai dia, gimana? Jangan dinikahin sayang. Oh gitu ya. Wow. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di pernikahan taunya Misalnya dia di pernikahan dia berubah dan segala macam. Ya Nggak pertanyaannya menafkahi gitu. worth it apa enggak? Nikahilah seseorang yang worth the pain, karena nggak mungkin itu tidak ada bagian. Tapi bukan berarti gini ya, bukan berarti oh kalau gitu cinta itu penuh pengorbanan. Enggak, cinta itu nggak berkorban. Ya, cinta itu memberikan sesuatu setulus hati. Kalau itu terlihat seperti pengorbanan, oke. Misalnya worth the pain itu dalam arti gini. Ya gue sih sayang sama dia, tapi dia kalau ngorok kenceng banget. nah itu gimana tuh? Kan susah dong kualitas tidur lo. Perempuan kalau tidurnya nggak nyenyak kan lebih cranky. Itu worth the pain yang kayak begitu, bukannya worth the painnya artinya saling nyakitin, dia nyiksa lo. Enggak, bukan itu. Worth the painnya tuh dalam arti
ketika Kekurangannya. untuk bisa klop 100% kan nggak bisa. Mungkin Pasti ya. dia punya kekurangan. Tapi kekurangannya bukan kekurangan yang disengaja untuk nyakitin lo ya. Bukan KDRT ya, bukan abusive ya. Masih manageable lah ya gitu. Kayak kekurangannya kayak gini. Ya ampun, kok dia nggak merhatiin gue sih pada saat gue lagi butuh. Ya kalau sekali 2 kali dikasih tahu ya gitu. Cari cara lah. Yang kalau aku lagi butuh aku mesti bilangnya gimana supaya kamu perhatiin. Oh. Tapi kan pertama kali pasti ada mislaknya tuh, sekali 2 kali gue lagi butuh dia nggak ada, bisa jadi kan ya human lah. Iya, human balik lagi ya. Tapi yang penting gue mau berusaha yang terbaik ya buat menuhin cinta gue sama lo. So selalu update kesehatan seksual kamu ya. Safe sex is always more fun. Oh, safe sex. Oke. Kita harus pilot talk lagi ya kapan-kapan ya. Sebelum bobo kita harus bicara-bicara ini ya. Biar bisa encourage each other sebagai perempuan. Ih, aku setuju banget. Nanti pokoknya datang-datang lagi ke kamar kita ya Mbak. Siap. Kita jadi bani lagi. Iya nih bagi lagi. Ini ampun ini nih masih dianggurin aja dari tadi gemes banget gemes.